Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para caturmania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Kembali kita akan mengulas satu game dari turnamen online mingguan yang ada di chess.com, Rapid Chess Championship, yang sudah memasuki minggu ke-10. Dan game yang akan kita ulas ini di babak penyisian di hari Sabtu kawan, dalam permainan Swiss 9 babak. Dan game yang saya pilih untuk kita ulas ini adalah permainan Fabiano Caruana versus Ariantari. Tadi ada di kolom komentar yang merequest permainannya Fabiano Caruana. Untuk sementara seperti yang saya sebut di video sebelumnya kawan, Caruana ini menempati posisi pertama di event mingguan ini. Oke, kita langsung saja ke langkah pertama dari Caruana. Pegang putih mengawali dengan pion D4, Ariantari pion D5, pion C4, Queen's Gambit. Gambit ditolak dengan pion E6. Selanjutnya kuda C3. Apakah hitam akan melanjutkan dengan kuda F6? Di sini Ariantari memilih pertahanan Tarrasch atau Tarrasch defense dengan pion C5-nya. Di sini kawan, banyak pilihan bagi putih untuk melanjutkan langkahnya. Tentu saja masih dalam tahap pembukaan, banyak sekali variasi yang bisa dimainkan. Pilihan utama beberapa pemain terdahulu ataupun game-game yang masih sering dimainkan adalah pion C pukul pion D5 ini pilihan utama kawan. Ataupun pilihan nomor 2 adalah pion E3 untuk mencari settingan yang cukup kalem untuk mempertahankan pion pusatnya, atau bermain dengan pengembangan kuda F3 terlebih dahulu, ataupun pertukaran pion D pukul pion C5. Tak ada masalah kalian melakukan variasi-variasi seperti ini dalam tahap pembukaan dalam permainan Tarrasch defense. Tapi di sini Caruana memilih settingan kalem dengan pion E3-nya untuk mempertahankan posisi pion pusat pion D-nya, dan dibalas dengan pengembangan kuda F6. Kuda F3, kuda C6 bermain dengan variasi 4 kuda. Selanjutnya adalah pion A3, dan barulah di sini diawali oleh Ariantari baku hantam pertukaran pion dipukul balik oleh gajah. Selanjutnya pion A6 memperkuat posisi petak B5 dari aktivitas gajah yang ingin memberikan pressure bagi kuda C6 ini kawan, ataupun juga persiapan pion B-nya dimainkan untuk mengusir gajah, diikuti pion C-nya didorong maju untuk mendapatkan penguasaan ruang. Bisa jadi dilakukan oleh hitam di beberapa langkah berikutnya dengan tempo mendapatkan pengembangan gajah di diagonal terang ini nanti. Di sini kawan, Caruana memilih rokade mengamankan rajanya terlebih dahulu dan pion B5. Gajah mundur ke D3 dan selanjutnya terjadi pertukaran pion lagi-lagi didahului oleh Ariantari. Kenapa pion ini tidak didorong saja maju untuk mengusir gajah ini agar mendapatkan penguasaan ruang? Memang terlihat seperti itu kawan, tapi engine tidak menyukai variasi seperti ini. Karena selanjutnya putih akan mempunyai kesempatan bermain dengan pion pusatnya kawan. Setelah mungkin gajah mundur, diikuti langkah beteng naik, dan di sini putih akan memainkan pion pusatnya dan mempunyai dua pion yang mengontrol petak-petak di area pertahanan hitam. Mungkin inilah variasi yang tidak disukai jika bermain dengan pion C4 ini. Oke, kita kembali ke langkah aslinya. Ariantari tadi melakukan pertukaran pion sekali lagi, dipukul balik menggunakan pion E. Kenapa memukul balik menggunakan pion malah membuat pionnya terpisah seperti ini kawan, terisolasi di lajur pusat? Tujuannya adalah selain untuk membuka diagonal bagi pergerakan gajah berikutnya, kalaupun dipukul menggunakan kuda seperti ini kawan, putih nanti akan mempunyai pion yang tetap terpisah seperti ini kawan. Dan pion ini adalah pion racun, hitam tidak akan berani ambil pion ini kawan. Itulah kenapa dari awal seperti ini putih selalu memukul pion hitam menggunakan pion walaupun terpisah. Memang dalam permainan pertahanan Tarrasch sering terjadi seperti ini kawan, putih akan bermain dengan pion terpisah di lajur pusat. Sekali lagi kawan, pion ini adalah pion racun. Jangan seenaknya untuk sikat pion ini menggunakan kuda, kuda kalian akan tewas. Dan kalian akan berpikir dua kali untuk pukul balik kuda putih ini. Karena kenapa? Kalian akan kena discover attack dan discover check. Maksud saya, skak seperti ini dari gajah kawan, menteri kalian akan tewas. Jadi setelah pion E pukul pion D4, dilanjut oleh Ariantari dengan pengembangan gajah E7. Persiapan rokade. Di sini menteri E2, rokade oleh Ariantari, dan gajah G5 memberikan pressure bagi kuda. Selanjutnya juga mungkin akan persiapan menggeser beteng-beteng ke pusat kawan. Dilanjut Ariantari pengembangan gajah B7. Beteng A ke D1 dan posisi pion ini cukup aman. Terlihat tadi pada posisi seperti ini kawan, setelah ditinggalkan gajah, mungkin saja pion ini bisa disikat oleh hitam. Bisa kawan, harusnya juga dilakukan oleh hitam.
Karena di lajur D sudah tidak ada ancaman discover check, karena tidak ada beteng ataupun menteri tadi di sini kawan, tak ada masalah. Jika dilanjut pun tak ada masalah bagi hitam. Dan tidak ada ancaman discover attack bagi menteri hitam kawan. Tapi tidak dipilih oleh Ariantari, dia melanjutkan pengembangan perwira terlebih dahulu ke B7 dan di sini beteng D1. Nah, sekarang beda kawan karena beteng persiapan discover attack. Jika kuda hantam pion ini akan dipukul balik dan menteri hitam tidak akan berani pukul balik. Selanjutnya di sini Ariantari merespon dengan pion B4 menantang pertukaran pion, ditolak Caruana. Kuda lompat ke E4 menantang pertukaran kuda di sini kawan, ditolak oleh Ariantari. Dia melakukan pertukaran pion terlebih dahulu, pion B pukul pion A3, dipukul balik oleh pion B. Barulah sekarang pertukaran kuda dilakukan oleh Ariantari. Langkah ini adalah langkah kesalahan kawan. Di sini kawan pada posisi ini kuda ini lompat ke peta A5, patut dipertimbangkan oleh hitam untuk membuka akses bagi gajah untuk memberikan pressure di diagonal terang ini bagi kuda-kuda putih. Tapi Ariantari terburu-buru bertukar kuda pukul kuda, juga menantang pertukaran gajah gelap kawan, dipukul balik oleh menteri dan memberikan ancaman skakmat. Di sini ancaman terlebih dahulu diantisipasi dengan pion G6. Selanjutnya menteri ke H4 memberikan backup lebih bagi gajahnya. Pada posisi ini tadi kawan, gajah ini ditempatkan di peta H6 juga cukup bagus menyerang beteng. Jika beteng digeser ke sini, kalian bisa melanjutkan beteng kalian geser ke lajur B menyerang gajah. Dan di sini kemungkinan akan di backup dengan menteri ke peta C7 ataupun jika menggunakan beteng kalian bisa mendapatkan kuda nanti kawan seperti ini. Sudah tidak ada yang membackup kuda jika beteng yang membackup gajah. Jadi kemungkinan di sini tadi akan di backup dengan menteri di peta C7. Kalian bisa melanjutkan pergerakan kuda ke E5. Jika terjadi baku hantam kuda pukul kuda, kalian bisa mendapatkan gajah dengan tempo menyerang meti. Kuda hitam nanti yang pukul kuda putih ini akan tewas oleh pion dan seterusnya. Kalian nanti untung 1 perwira. Jika dilanjutkan dengan beteng C8, beteng putih juga memberikan pressure di lajur C ini kawan bagi kuda serta menteri. Dan jika dilanjutkan seperti ini kawan, putih akan untung 1 perwira. Harusnya seperti itu kawan. Dan tentu saja dengan variasi ini putih akan menang. Mungkin terlihat di sini menteri akan melakukan skak, simple bisa ditutup oleh gajah dan rajanya masih cukup aman. Tapi Caruana mungkin terlalu panjang atau tidak mempertimbangkan langkah itu, tidak menyukai variasi itu, dia menggeser menterinya ke lajur H. Dan dilanjut beteng E8, memberikan backup lebih bagi gajahnya agar menterinya juga leluasa bergerak meninggalkan gajahnya kawan. Juga memberikan ruang mungkin nanti gajah bergerak ke peta ini ataupun raja bergeser jika ada ancaman di lajur H. Dan dijawab oleh Caruana dengan gajah E4. Membuka akses bagi beteng melindungi pion E4-nya kawan. Juga menyergap posisi kuda yang ingin bergerak. Nanti mungkin terjadi pertukaran gajah terang selanjutnya. Langsung ditantang oleh Ariantari kuda A5. Mencoba menantang pertukaran gajah terang. Ditolak Caruana bermain dengan beteng F ke E1, selanjutnya beteng hitam ke B8. Mencoba memberikan backup lebih bagi gajahnya, mungkin kuda juga bersiap manuver untuk mendekati area pertahanan putih dan seterusnya mungkin kawan. Dan di sini dijawab dengan pion D5, langkah yang sangat bagus dari Caruana. Memblokade akses pertukaran gajah terang dan gajah terang dipersiapkan untuk memberikan pressure di diagonal terang peta G6 atau H7 kawan. Juga mencoba membuka tantangan pertukaran pion agar lajur-lajur pusat ini terbuka. Karena lajur-lajur D atau E sudah ditempati beteng putih siap dibuka untuk mengancam menteri di langkah berikutnya. Mungkin seperti itu dengan cara pion D pukul pion E6 nanti. Respon dari Ariantari pada posisi ini kawan, pion F6 dimainkan, bukan pilihan terbaik. Harusnya pada posisi ini kawan, menteri bergerak ke peta C7. Ini adalah pilihan terbaik. Agar tidak terus-menerus kena tekanan di diagonal gelap ini kawan, karena gajahnya juga sudah mendapatkan backup dari beteng, juga menghindari lajur D yang bisa saja sewaktu-waktu dibuka oleh putih untuk memberikan discover attack. Tapi di sini tadi Ariantari memilih dengan pion F6, mencoba mengusir gajah, dan pada posisi ini kawan, saya tawarkan kembali untuk menebak langkah brilian yang bisa dilakukan oleh putih. Silakan pause video ini untuk beberapa detik dan coba temukan
langkah brilian yang bisa didapat oleh putih kawan untuk mengobrak-abrik pertahanan hitam. Apakah sudah ketemu kawan langkah brilian yang bisa didapat oleh putih di langkah berikutnya? Apakah kalian nekat untuk mengorbankan gajah? Nanti tinggal bagaimana hitam memilih pukul gajah terang atau gajah gelap, atau membuka discover attack bagi menteri hitam. Mana yang kalian pilih kawan? Seperti yang kalian lihat, parameter menunjukkan langkah pion pukul pion adalah langkah kesalahan. Jika kalian pilih langkah ini, berarti elo kalian masih di bawah 1500. Oke, bukan langkah ini kawan. Langkah terbaik dari Caruana adalah pengorbanan gajah terang. Sekarang hitam mempunyai dua pilihan kawan. Pukul gajah gelap atau gajah terang. Jika pukul gajah gelap, dua langkah skakmat kawan. Jadi gajah terang harus disikat terlebih dahulu. Di sini Caruana membuat langkah pengorbanan lagi. Gajah gelapnya bisa disikat oleh pion. Tapi kali ini Ariantari menolak, dia bermain gajah F8 menyerang menteri. Apabila langsung diterima oleh hitam, inilah efeknya kawan. Menteri akan pukul pion skak. Jika raja bergeser ke peta F8, selanjutnya pion pukul pion dan ancaman skakmat sudah tidak bisa dihentikan lagi. Kalau pada posisi ini raja bergerak ke peta H8, selanjutnya adalah menteri kembali melakukan skak. Setelah raja bergeser ke G8 kembali, di sini akan dilanjut dengan beteng pukul pion. Dan pergerakan beteng berikutnya jelas ke lajur G untuk memberikan dukungan untuk beberapa langkah skakmat di langkah berikutnya. Dan mungkin akan diblokade oleh gajah di F6. Kalian bisa langsung sikat gajah ini, tak ada masalah. Atau pukul pion ini kawan memberikan dukungan ancaman skakmat. Dan skakmat masih bisa dihadang kawan dengan langkah-langkah pengorbanan berikutnya. Silakan kalian otak-atik sendiri. Saya tidak perlu melanjutkan langkah-langkah ini sampai terjadi skakmat. Sangat mudah di langkah berikutnya. Tapi tetap saja kawan, hitam akan tetap kolaps. Memang 1-2 langkah belum terjadi skakmat. Oke, kita kembali ke langkah aslinya. Tadi hitam tidak berani ambil gajah ini. Ariantari memilih gajah F8. Selanjutnya menteri ambil pion G6 skak, ditutup oleh gajah. Dan di sini pion pukul pion terlebih dahulu. Tidak perlu melangkahkan gajah untuk memberikan pressure bagi gajah hitam ini kawan. Memberikan discover attack sekarang. Selanjutnya di sini gajah D5 memblokade discover attack dan mungkin mengincar pion ini di langkah berikutnya. Di sini barulah gajah H6 melanjut Caruana. Menghindari ancaman pion juga memberikan ancaman skakmat. Diantisipasi dengan beteng E7, barulah sekarang gajah pukul gajah dipukul balik oleh beteng menteri F5 memberikan ancaman bagi gajah ini kawan. Di sini beteng naik ke B5 memberikan backup juga persiapan mungkin discover attack bagi menteri putih. Fabiano Caruana melanjutkan dengan pion E7 membuat langkah pengorbanan agar dipukul beteng kawan. Langsung diterima oleh Ariantari. Selanjutnya menteri kembali melakukan skak. Dan jika ditutup oleh beteng di sini kawan, maka beteng putih bisa bergerak ke peta E8 dan menteri akan tewas. Seperti ini kawan jika tidak ingin terjadi skakmat. Di sini tadi beteng tidak mencoba menutupnya, raja bergeser ke F8. Selanjutnya menteri ambil pion skak dan raja bergerak ke E8. Langkah kesalahan. Di sini tadi kawan, raja bergerak ke peta G8 merupakan pilihan terbaik. Tapi memang beda-beda tipis kawan karena posisi raja sudah sangat terbuka. Raja ke E8 dan di sini kuda bergerak ke E5. Untuk membatasi pergerakan raja kawan agar tidak bisa bergerak ke petak-petak terang, menteri ke petak H8 dan skak ditutup oleh gajah, disikat dan skakmat. Di sini Ariantari bermain dengan beteng H7 untuk mempick up petak H8-nya, sekaligus dia langsung resign di langkah ke-31 ini. Karena kenapa kawan? Jika dilanjutkan permainannya akan jadi seperti ini. Kuda akan ke F7 open skak. Dan jika di sini raja bergeser ke peta F8, maka berikutnya kuda pukul menteri open skak dan seterusnya akan tetap terjadi skakmat di sini kawan. Atau pada posisi seperti ini tadi kawan, setelah beteng ini bergeser ke peta H8, di sini kuda akan tetap ke peta F7 tadi skak, raja bergerak ke peta terang ini, apa yang terjadi yang akan dilakukan oleh putih? Selanjutnya adalah menteri akan ke peta D6 skak. Memaksa raja mundur ke C8 dan selanjutnya menteri pukul menteri skak. Dan seterusnya sampai di sini beberapa langkah berikutnya tetap skakmat kawan. Oleh karena itulah pada posisi seperti ini tadi saat ada tekanan kuda di sini, terus beteng digeser ke sini,
Sekalian Ariantari menyerah di langkah ke-31. Itulah kawan permainan Fabiano Caruana melawan Ariantari di babak pertama dalam babak penyisian sistem Swiss dengan 9 babak. Nanti dia lolos ke babak knockout langsung bertemu dengan Jose Martinez. Dan semoga permainan dari kedua pemain tadi bisa menghibur kalian di waktu ngabuburit ini kawan. Kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.